Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran Scratch. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali belajar Scratch. Langkah awal yang perlu kalian lakukan adalah buka Google Chrome, karena sekarang kita tidak pakai aplikasinya Scratch ya. Kita akan membuatnya secara online. Kalau sebelum-sebelumnya kita membuatnya secara offline, sekarang kita membuatnya secara online. Buka dulu Google Chrome, kemudian kalian masuk ke alamat scratch.me.edu. Kemudian setelah diketikkan masuk, kalian akan ditampilkan halaman seperti ini. Halaman utama, halaman beranda dari Scratch. Nah, yang perlu kalian lakukan selanjutnya adalah silahkan kalian masuk atau sign in. Jangan bergabung dengan Scratch lagi, karena kemarin kalian sudah membuat akun, maka sekarang kita tinggal masuk. Bagi yang belum punya akun, silahkan saksikan video Parais sebelumnya untuk melihat tata cara bagaimana cara membuat akun Scratch. Nah, sekarang kita langsung masuk saja. Ketikkan username yang sudah kalian buat sebelumnya. Kemudian sandi juga diketikkan, silahkan sandinya apa. Kemudian tekan masuk. Setelah berhasil masuk, nanti tampilan dari Scratch beranda setelah kalian sign in atau masuk adalah seperti ini. Di sini akan ada nama akun kalian, di sampingnya ada folder. Folder di sini itu adalah karya-karya yang sudah pernah kalian buat. Kalau karya kalian sudah pernah membuat Scratch secara online, maka filenya akan masuk di karya ini, di karyaku ini. Kemudian di sampingnya ada message atau pesan. Nah, selanjutnya silahkan kalian klik create atau buat yang ada di samping logo Scratch ini. Kita klik buat atau create. Nanti kalian akan dimasukkan ke dalam halaman untuk blok kode Scratch. Jadi online-nya seperti ini, tidak jauh beda dengan tampilan pada offline. Perbedaannya cuma pada di sini ada tambahan menu edit, ada menu setting, seperti itu. Selebihnya sama persis. Nah, kita di sini akan mencoba membuat game secara utuh, mulai dari awalan, kemudian kita memainkan game, dan akhiran dari game. Apa yang dimaksud dengan awalan, permainan, dan akhiran game? Jadi ketika kita bermain game, tidak mungkin kita langsung memainkan playernya, namun kita akan disajikan terlebih dahulu halaman awal dari game tersebut, misalnya berupa judul ataupun berupa logo gamenya dan lain sebagainya. Kemudian kita baru masuk ke dalam permainannya. Setelah itu ketika kita mau lakukan permainan, pasti akan ada akhiran. Entah itu akhirannya berupa kalah atau kalian menang dan sejenisnya. Nah, di sini angka awal yang perlu kalian lakukan adalah hapus sprite-nya. Kemudian klik backdrop, pilih salah satu backdrop. Di sini silahkan kalian coba disamakan saja supaya tidak bingung. Untuk backdropnya silahkan kalian ambil yang pertama stars, terus yang kedua kalian ambil wall. Nih, selanjutnya klik backdrop. Ini backdropnya diklik sekali, kemudian masuk ke backdrop ini. Nah, di sini nanti akan tersedia 3 backdrop, 2 backdrop yang sudah kita pilih dan 1 backdrop default yang berupa gambar putih.
Nah, backdrop pertama ini silahkan kalian hapus. Untuk backdrop yang stars ini, namanya silahkan kalian ganti menjadi home. Selanjutnya, backdrop yang kedua ini, yang wall 1, namanya kalian ganti game, supaya memudahkan ketika nanti kita melaksanakan menuliskan blok codingnya. Jadi di sini yang pertama, yang tadi yang hitam ini, backdrop yang hitam ini kalian beri nama home, sedangkan backdrop yang kedua yang batu bata ini kalian beri nama game. Selanjutnya kita klik yang home, terus kemudian pilih teks. Selanjutnya kita ketikkan di sini nama game kita. Di sini Parais memberikan contoh tangkap makanan atau tangkap buah saja. Tangkap buah. Nah, setelah selesai ngetik, kalian rasa tulisannya sudah betul, klik sembarang tempat. Misal di sini, klik aja. Nah, nanti kotakannya akan berubah seperti ini. Kita bisa mengatur besar kecil dari tulisannya. Kita letakkan di tengah-tengah, kemudian fontnya kita ganti menjadi pixel. Seperti ini. Jika dirasa terlalu besar, kecilkan. Nah, setelah selesai, kalian rasa ini sudah pas, sudah di tengah-tengah, atau posisinya sudah sesuai dengan keinginan kalian, silahkan. Kemudian klik T lagi. Di sini di bawahnya tulis oleh nama kalian. Jadi tuliskan nama kalian. Kalau sudah dirasa betul, sudah tidak ada kesalahan penulisan, nama kalian sudah betul, klik sembarang tempat, kemudian pindahkan di tengah-tengah seperti ini. Ketika sudah selesai seperti ini adalah title atau nama dari game kita yang akan tampil ketika awal mula orang memainkan game kita ini. Jadi nanti tampilan awalnya seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan sprite. Di sini choose sprite, tambahkan sprite button 2. Nih, button 2. Kemudian kita letakkan di tengah-tengah. Seperti ini. Klik button 2-nya, di sini diklik. Kemudian pilih kostum. Nah, di kostum ini kita disediakan 2 warna. Ada warna biru, button warna biru, dan button warna oranye. Seperti ini. Nah, di setiap buttonnya silahkan kalian berikan tulisan play. Di sini Parais ganti menjadi hitam saja. Tulisan play. Terus kemudian dibesarkan dan ditengahkan. Nah, seperti ini. Sama halnya di button 2. Kalau button 1 sudah kalian berikan tulisan play, button 2 silahkan berikan tulisan play juga. Seperti ini. Taruh di tengah juga. Nah, nanti 2 button ini sudah memiliki tulisan play seperti ini. Jadi yang biru ada tulisan play-nya, yang kuning yang oranye ada tulisan play-nya juga. Di sini Parais kecilkan saja biar tidak terlalu besar. Seperti ini. Nah, tombol ini nanti yang akan digunakan oleh user atau pemain dari game kita untuk memulai game. Jadi ini adalah tombol utama ketika mereka ingin memulai game. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat button, kita tambahkan variabelnya terlebih dahulu supaya nanti kita tidak bingung. Karena yang namanya game pasti ada skor ataupun nyawanya. Nah, di sini kita tambahkan 2 variabel. Kita masuk ke variabel dulu, klik, terus klik make a variable.
Setelah klik make variable, tulis score di sini. Pilih for all sprite, kemudian kita oke. Nah, setelah kita oke, nanti di sini akan muncul score. Selanjutnya buat satu lagi variabelnya, yaitu nyawa. Klik for all sprite, kemudian kita oke. Nanti akan ada dua variabel, yang satu Parais pindah di sebelah kanan seperti ini. Jadi variabel yang pertama adalah skor, variabel yang kedua adalah nyawa. Nah, selanjutnya kita masuk ke blok kodenya. Klik dulu button 2, diklik semua. Kemudian kita masuk di kode, kita masuk ke event. So when green flag clicked, kemudian kita masuk ke looks, kita tampilkan show. Jadi nanti ketika green flag ini diklik, maka tombol play ini dia akan muncul. Kemudian karena kita ada dua backdrop, maka kita masukkan switch backdrop to home. Ingat to home. Kenapa to home? Karena beranda kita gambarnya adalah ini. Kita akan menampilkan tampilan utama dari game itu seperti ini. Dan setelah seperti itu, kita tambahkan efek, masukkan forever. Selanjutnya kita masukkan if else, tengah seperti ini. Masukkan if else. Selanjutnya kita masuk ke sensing, masukkan touching mouse pointer. Jadi ketika button ini mouse-nya diarahkan ke button, maka kita menginginkan ini ada efek animasinya. Jadi warnanya akan berubah menjadi orange. Maka kita masukkan ke looks. Ini switch costume button 2. Switch costume button 2. Nah, yang di else ini kita kembalikan ke button A. Button A adalah yang berwarna biru. Seperti itu. Jadi ketika kita play, nanti dia akan seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi terlihat ada efek animasinya. Oke, kita stop. Kita lanjutkan. Setelah itu masukkan when the sprite clicked. Jadi ketika button ini diklik, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah switch backdrop to game. Jadi berpindah ke backdrop yang game ketika tombol ini diklik. Selanjutnya di looks kita masukkan hide. Jadi ketika button ini diklik, maka dia nanti akan disembunyikan atau tidak terlihat. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Ketika ini diarahkan tadi, dia akan berubah warna, tapi ketika diklik dia akan berganti ke backdrop yang kedua. Seperti itu. Kalau sudah seperti ini berarti kalian sudah berhasil. Jadi ketika ditekan play lagi, go, nah maka dia akan keluar seperti ini. Udah, kita lanjutkan. Setelah ini di sini kita akan menambahkan sprite supaya kita tidak terlalu susah dalam melakukan blok kode, menuliskan blok kode. Kita tekan go, kita tekan play. Nah, di sini kita stop. Biarkan tampilan pada backdrop kedua, backdrop permainan, karena kita di sini akan membuat permainannya. Nah, choose sprite kita ambil ke bowel. Nah, kita tambahkan bowel. Di sini letakkan bowel tepat di garis yang bawah ini. Ini kan ada garis. Letakkan di garis bawah ini. Kemudian di sini kita masukkan blok kode. Nah, kalau biasanya kita pakai when green flag clicked, maka di sini kita pakainya adalah when backdrop switch to game. Jadi dimulai, dia akan memulai game ketika backdropnya berubah menjadi backdrop game seperti ini. Selanjutnya
Untuk looks-nya kita berikan show. Jadi ketika backdrop berganti ke game, mangkok ini dia akan muncul. Terus untuk mengendalikan kita pakai forever. Seperti biasa kita mengendalikan ke kiri ke kanan. Masukkan if, kemudian kita masukkan sensing key space press. Ini kita rubah menjadi right arrow dan left arrow. Nah, selanjutnya ke motion kita masukkan move 10 step. Ini yang left arrow kita rubah menjadi minus 10 supaya nanti geraknya berkebalikan. Masih belum selesai, kita tambahkan event when green flag clicked. Nah, di sini kita set supaya skor dan nyawanya itu akan mereset ketika game yang sebelumnya sudah berakhir. Nah, di sini kita masukkan di variabel set my variable to 0, terus set my variable to 0. Yang atas kita ganti skor, yang bawah kita ganti nyawa. Jadi defaultnya nyawanya kita kasih 3. Jadi nyawa dalam permainan game ini itu defaultnya adalah 3. Jadi itu. Terus kita pakai looks, ini height. Kenapa height? Supaya mangkok ini dia tidak terlihat saat di tampilan beranda game kita atau home game kita. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ketika kita klik go, maka dia akan, nah mangkoknya akan hilang. Ini adalah fungsi dari height ini. Terus fungsi dari set skor 0, set nyawa 3 itu adalah ini. Men-setting supaya skornya jadi 0 kembali, nyawanya jadi 3 kembali. Nah, kemudian ketika ditekan play, maka fungsi yang sampingnya, blok kode yang samping ini dia akan dimulai. Nah, di sini ada show, mangkoknya jadi terlihat. Kemudian kita bisa menggerakkan mangkoknya ke kanan dan ke kiri dengan menekan tombol di keyboard kanan dan kiri seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita stop. Kita tambahkan sprite, karena tadi tangkap buah, maka di sini kita tambahkan yang pertama pisang terlebih dahulu. Pisangnya biar tidak terlalu besar kita rubah menjadi 50 coba. Nah, 50 saja. Kemudian setelah itu kita masuk ke kodenya, blok kodenya. Sama. Untuk when green flag clicked, kita masukkannya adalah hide. Jadi supaya pisangnya itu menghilang ketika masuk ke halaman home atau beranda, supaya pisangnya nggak kelihatan. Terus selanjutnya kita masuk when backdrop switch to game. Nah, sama seperti tadi. Jadi blok kode ini akan dimulai ketika backdropnya berubah ke game, backdrop game. Kemudian kita tampilkan terlebih dahulu pisangnya, maka kita masukkan show. Terus supaya pisangnya bisa bergerak secara sendirinya dari atas ke bawah. Nah, kita akan masukkan blok kode di sini supaya pisangnya itu keluarnya dari bagian atas. Go to X, itu kita masukkan pick random supaya dia itu tidak pada satu titik terus munculnya. Di sini minus 200. Kemudian 200 to 200, y-nya kita masukkan 150. Kemudian masukkan forever. Seperti ini. Masukkan forever. Kemudian kita ke look show. Jadi supaya ketika nanti dia sampai ke bawah itu hilang terus muncul lagi. So, kemudian kita masukkan di motion lagi, go to X, sama persis seperti di atasnya, pick random, minus 200, 200,
Y-nya adalah 150. Kemudian kita masuk ke kontrol, repeat until. Nih, repeat until. Agak kecilkan. Repeat until. Nah, ini kita masukkan operator itu yang sama dengan kolom kosong ini kita isi dengan motion, yaitu Y position. Di sini minus 150. Jadi kita ulang sampai dia posisinya di Y minus 150, kira-kira posisinya di sini. Jadi ketika sampai pisangnya sampai di sini, di bawah mangkok ya, ketika mangkoknya tidak bisa menerima pisang, tidak bisa menjangkau pisang, maka pisangnya ketika sampai di bawah ini dia akan menghilang, kemudian muncul lagi di atas secara acak, seperti itu. Jadi fungsinya itu repeat until-nya. Kemudian kita masukkan change Y by minus 4 di sini. Oke, yang minus 4. Jadi ketika pisang ini itu nanti akan turun, kecepatannya adalah minus 4. Jadi tidak terlalu cepat, supaya tidak terlalu cepat, dan kita ada waktu untuk menggeser mangkok ini. Kalau kita turunkan terlalu cepat, maka pergeseran mangkok ini nanti bisa terlambat. Jadi pisangnya malah nggak ketangkep-tangkep. Nah, selanjutnya supaya memberikan efek ketika pisang ini menyentuh mangkok, maka dia akan menghilang, kita masukkan if. Nih, kita masukkan if di bawah change Y by itu touching bowel. Di sini touching bowel. Nah, apa yang akan terjadi? Change variabel. Variabelnya ganti skornya berubah, bertambah 1. Kemudian dia akan menghilang high. Seperti ini. Jadi ini ada blok kode untuk pisangnya. Ketika kita play, nanti hasilnya seperti ini. Pisangnya menghilang, mangkoknya menghilang. Ketika tombol play ditekan, maka dia akan muncul pisang dan mangkoknya. Hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nih, skornya sudah bertambah terus ya. Skornya sudah bertambah seiring dengan pisangnya jatuh ini. Oke, kita stop. Kita tambahkan sprite apple. Oke, di sini apple-nya kita buat 70. Jadi supaya kelihatan 60, biar tidak terlalu besar. Ini apple-nya kita buat 60. Untuk blok kodenya kita samakan persis seperti yang banana. Namun nanti di apple itu kita rubah pada skor dan kecepatannya, supaya nanti turunnya nggak bersamaan. Jadi when click kita samakan persis height, terus when backdrop switch to game, maka dia akan terlihat. Kemudian go to X sama persis ya, ini disamakan persis dengan yang pisang tadi. Kemudian masukkan forever, terus show, kemudian masukkan lagi go to XY big random minus 200, kemudian ini 150, repeat until sama if. Repeat until-nya kita masukkan operator motion change by
Y position ini minus 150, sama persis ya. Ini change Y by, di sini kita kasih minus 6, kemudian if nya touching bawah, maka dia akan menambah skor, change score itu di sini kita rubah menjadi 2, kemudian height seperti ini. Jadi ini sama persis, rumusnya sama persis. Nah, ketika kita dapat apel, maka dia akan bertambah 2 skornya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk yang terakhir. Kita akan masuk ke yang, nah ini kita tambahkan sprite watermelon. Nah, di sini ketika nanti mangkok menerimanya watermelon, maka nyawanya akan berkurang 1, skornya juga akan berkurang 1. Oke, untuk blok kodenya juga sama persis. Untuk watermelonnya sama persis dengan yang sebelumnya, cuma perbedaannya adalah, nah, di watermelon ini nanti kita akan setting, ini ya, blok kodenya sama persis. Nah, cuma yang membedakan adalah kecepatannya menjadi minus 10. Dia akan cepat. Kita tambahkan change nyawa. Nah, di sini skornya berkurang 1, minus 1, nyawanya juga akan berkurang 1, minus 1. Terus dia akan hilang. Di ini. Rumusnya sama persis, cuma yang membedakan di skornya saja dan kecepatan change nya. Nanti hasilnya seperti ini. Tuh, berkurang 1, nyawanya akan berkurang 1. Seperti itu. Oke, kita stop dulu. Kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu memberikan efek game over. Kita tambahkan sprite. Di sini masuk ke Paint. Jangan diklik sprite ini ya, just sprite-nya jangan diklik, cuma arahkan kursornya ke sini, kemudian kita pilih Paint. Selanjutnya kita ketikkan game over. Game over seperti ini. Kemudian kita tarik buat yang besar, yang biar ada di tengah-tengah seperti ini ya. Oke, biar ada efeknya, Barais tambahkan lagi tulisan game over. Yang ini kita rubah menjadi warna putih, keabu-abuan seperti ini. Yang satunya kita besarkan. Oke, nah kita buat seperti ini supaya ada efek bayangannya. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke game overnya, diklik, kemudian ke kode yang akan kita buat itu adalah when clicked, maka dia akan menghilang. Jadi ketika ini diklik, dia akan menghilang. Kemudian kita masuk ke control forever, terus masukkan if. Jadi ketika nanti nyawanya di bawah 1 atau sama dengan 0 ya, berarti pakainya ini variabel nyawanya di bawah 1, dalam hal ini kan berarti 0 dan
seterusnya, atau nanti bisa diberikan sama dengan 0 boleh. Di sini kalian boleh pakai di bawah 1 atau sama dengan 0. Maka apa yang terjadi? Dia akan terlihat, looks-nya akan terlihat show. Kemudian dia akan menghentikan semua laju dari kode, blok kodenya. Seperti ini. Cukup simpel untuk yang blok kode game over. Kita coba. Nah, di sini nanti kita apply ketika kita kehabisan nyawa seperti ini. Nah, dia akan muncul tulisan game overnya dan semua aktivitas akan dihentikan. Jadi blok kodenya semuanya akan berhenti. Mangkoknya berhenti, nggak bisa dikendalikan. Ini apel dan pisangnya juga tidak akan bergerak lagi. Seperti itu. Oke, itu yang bisa para ISPA sampaikan pada kesempatan hari ini. Kalian bisa tambahkan sound di setiap sprite-nya. Jadi ketika menabrak banana itu nanti soundnya seperti apa, kalian masukkan di bawah change score ini. Jadi di setiap sprite-nya kalian bisa tambah suara, kalian masukkan di bawah change score. Di watermelonnya pun sama, atau ketika game over, nah di sini diletakkan di bawah show ini, diletakkan di bawah show, dikasih sound seperti itu. Jadi silahkan kalian modifikasi sendiri. Nah, jangan lupa sini silahkan diganti. Di sini para is tulis saja kelas 7 SMPN 19. Untuk yang punya kalian silahkan di sini ganti nama kalian, nama lengkap saja. Tidak usah menggunakan kelas, diganti nama lengkap. Kemudian setelah ini diganti nama lengkap, kalian tekan save no di sini. Save no sampai ini tulisannya project saved. Kemudian di sini sudah tidak ada tulisan save lagi, save no. Nah, setelah seperti ini kalian cek di folder ini. Folder ini silahkan kalian klik di karyaku, cek apakah di sini filemu sudah ada. Nah, di sini sudah terlihat kelas 7 SMPN 19. Tadi para is menyimpannya dengan nama ini, maka dia akan terlihat di sini. Ini adalah hasil karya yang sudah pernah kalian buat. Dia akan terdokumentasi di folder ini. Nah, setelah itu ketika sudah selesai, silahkan kalian jangan lupa untuk sign out atau keluar, supaya akunmu tidak digunakan oleh orang lain. Kita pencet keluar. Kita selesai. Sudah, silahkan keluar dari Google Chrome. Kembali ke pelajaran selanjutnya. Terima kasih, itu saja yang bisa para is sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam membuat games gratis sederhana. Para is cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.